Apa namanya Yumi sana? Iki, iki enggak anu itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyampaikan routing waduk di routing waduk itu apa? Routing waduk itu kalau ada masukan inflow banjir misalnya itu akan keluar outflow melalui saluran pelimpah. Nah, banjir yang terjadi itu debitnya besar, tetapi keluaran yang melalui saluran pelimpah itu debitnya lebih kecil, sehingga fungsi waduk itu bisa menjadi pengendali banjir. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya, diketahui volume tampungan waduk yang mempunyai persamaan 2 juta kali H besar pangkat 1,1. Dengan V itu volume tampungan waduk dalam meter kubik sebagai fungsi H. Sedangkan H adalah elevasi muka air di atas mercu bangunan pelimpah terukur dari datum. Datumnya dalam hal ini. Nah, datumnya ini garis datum. Bidang referensi itu 12 plus H kecil. Seperti gambar 31. Nah, kemudian jika diketahui bahwa lebar bangunan pelimpah itu B 37,5 meter, maka rumus debit outflow melalui bangunan pelimpah tersebut O itu singkatan dari outflow, boleh juga H sama dengan 2,2 kali B kali H pangkat 3/2. Nah, ini rumus yang ada di hidrolika teknik CD Sumarto. Halaman berapa saya lupa. Ini rumus umum yang ada di bukunya Pak CD Sumarto. Nah, ini lebar saluran pelimpah. Ini tinggi H. Hitungan routing hidrograf banjir pada umumnya dianggap bahwa pada saat awal hidrograf banjir, tinggi muka air pada waduk tepat pada mercu pelimpah. Berarti awalnya hanya 0. Hitungan routing hidrograf banjir pada umumnya dianggap pada saat awal hidrograf banjir itu tinggi muka air di atas mercu pelimpah itu 0 atau H1-nya 0. Penyelesaian persoalan tersebut, persoalan debit keluaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah tinjauan untuk satu periode waktu DT, yang dalam hal ini DT-nya diambil 3 jam.
debit inflow awal periode DT, delta T maksudnya, adalah I1. Pada akhir periode DT adalah I2. Demikian pula debit keluaran pada awal DT O1 dan pada akhir DT adalah O2. Tampungan awal periode DT adalah S1. Pada akhir periode DT adalah S2, S1 dan S2. Storage, tampungan itu storage. Nah, jika ini debit inflow-nya seperti ini, pada jam ke-1 sampai jam ke-11, DT-nya 3 jam, berarti jam ke-1 itu 0, jam ke-0, jam kedua itu 3 jam, jam ketiga 6 jam, jam keempat 9 jam, jadi selisih DT-nya itu per 3 jam. Sedangkan debit outflow-nya ini salah, ini bukan ini benar-benar ini inflow. Debit inflow-nya ini kurang T, debit inflow-nya meter kubik per detik itu pada jam ke-0 itu 40. Sedangkan pada jam kedua itu 3 jam kemudian menjadi 90. Pada jam ketiga 3 jam kemudian atau 6 jam setelah dari 0 itu 140 dan seterusnya. Misalnya seperti ini, debit inflow-nya. Maka dengan menggunakan persamaan hukum kontinuitas, inflow rata-rata DT dikurangi outflow rata DT merupakan perubahan tampungan. Jadi inflow rata-rata itu apa? Inflow rata-rata itu I1 ditambah I2 per 2. Outflow rata-rata O1 ditambah O2 per 2. Delta S itu apa? S2 min S1. Tampungan akhir dikurangi tampungan awal. Itu perubahan tampungan. Nah, rumusnya menggunakan rumus ini. Ini dinamakan rumus 33 di dalam buku itu. I rata-rata kali DT dikurangi O rata-rata kali DT sama dengan perubahan tampungan. Nah, persamaannya ditulis. Nah, DT-nya itu misalnya 3 jam. Ini juga 3 jam. Terus S1 dan S2 dipindah. S1 di sini min dipindah jadi plus, S2 di sini plus, harusnya jadi min. Ini keliru ini. Ini keliru. Tapi yang bawah benar, yang sini keliru, yang bawah ini benar. Nah, ini terus 3 jam, 3 jamnya diubah menjadi 3 kali menit kali detik. Jadi 3 kali 60 kali 60. Nah, ini kalau dihitung 1800. 60 kali 60 itu 3600. 3600 kali 3. 3000-nya kali 3 9000, 600 kali 3 1800. Jadi 10.800. Kalau dibagi 2 5.400. Nah, O1 dan O2 menjadi min semua. Min O1 per 2 kali 3 60. Terus ini O2-nya dibagi 2 kali 3 60. S1 yang tadinya di sini min jadi plus. S2 yang di sini yang tadinya plus pindah ke kiri jadi minus. Jadi persamaannya ini. Nah, persamaan 34 misalnya. Nah, ini data tinggi muka air di atas mercu pelimpah pada awal DT diketahui, sebut saja H1. Maka persamaan 34 merupakan persamaan dengan variabel H2. Karena H1-nya sudah diketahui, maka
Ini merupakan konstanta. Nah, sedangkan yang belum diketahui adalah H2. Itu akhir DT. Tinggi muka air di atas mercu pada akhir periode waktu DT. Yang harus dicari nilainya. Dalam hal ini dalam hal ini I1 di I2 ini juga sudah diketahui karena itu inflow masukan. Sudah diketahui inflow hidrograf banjir. Sedangkan O2, O1 dan O1 serta S1 sudah diketahui. O1 sudah diketahui karena O1 itu merupakan fungsi dari H. Tadi O1 itu 2,2 kali B kali H pangkat 3/2. Nah, ini kan kalau O1 berarti H1. Berarti ini sudah diketahui. Demikian juga yang S1. S1 tadi itu 2 juta kali H besar pangkat 1,1. Nah, H besar sama dengan 12 plus H1. Itu H1-nya sudah diketahui, 12-nya juga konstanta. Jadi, ini merupakan konstanta. Nah, sudah diketahui, jadi S1, O1, H1, I1, I2 ini sudah konstan. Jadi, bukan variabel. Yang variabel hanya yang H2. Nah, kita lihat persamaan itu. Nah, ini sudah. Nah, sekarang yang persamanya ini nih. Tadi kan 10.800 karena dibagi 2 jadi 5.400. Jadi ini juga 5.400 kali 33. Ini sebenarnya enggak 33 ini 2,2 kali 37,5 ini sebenarnya. Nah, lupa belum diganti. Nah, pangkat kali H1 pangkat 3/2 ini sudah konstanta. Ini juga sudah konstanta. Ini S1, ini O1. Nah, sedangkan ini O2, ini S2. Nah, kalau ini dikerjakan lagi menjadi ini. Nah, jadi ini dibagi 5.400 kan, ini dibagi 5.400 berarti di sini 1. Ini bagi 500, 5.400 berarti ini 1 kali 33 kali 25. Nah, 33 kali 25 itu 82,5. Nah, ini min 82,5. Terus yang ini juga min 82,5. Ini O1, ini O2. Kemudian yang ini itu perubahan tampungan S1. Ini S2. S itu mana? S itu ini 2 juta. Nah, 2 juta ini dibagi 5.400 hasilnya 370,37 kali I1. Ini salah bukan 12 ini benar. 12 ditambah H1 pangkat 1,1. Yang ini pangkat 1,1 H2 sama dengan 0. Nah, jadi fungsi H-nya ini, fungsi H2. Fungsi H2-nya ini. Ini. Yang lainnya ini, cuma 2 ini yang variabel. 82,5 H2 pangkat 3/2 sama 370,37 12 plus H2 pangkat 1,1. Ini saja yang variabel. Yang ini konstanta. Sehingga pada saat diturunkan, didiferensialkan, ini 3,2, 3/2 kali 1,5 kali 82,5. Itu hasilnya 123,5,75. Sedangkan yang 370/3,37 pangkatnya ini kalau diturunkan pangkatnya maju 1,1 kali itu sama dengan 407,407 kali H kali 12 ditambah H2 pangkatnya dikurangi 1, 1,1 kurangi 1, 0,1.
yang 1/3/2, 1/2 dikurangi 1/2. Ini ya fungsi H2. Nah, sudah tahu fungsi H2 dan fungsi aksen H2. Nah, kita mengerjakan iterasinya dengan Newton-Raphson. Iterasi Newton-Raphson itu H2I plus 1 sama dengan H2I min fungsi H2I per fungsi aksen H2I. Rumus aslinya itu Xn plus 1 sama dengan Xn minus fungsi Xn per fungsi aksen Xn. Nah, kalau Xn-nya itu H2 berarti H2N plus 1. Kalau X-nya itu H2 berarti H2I plus 1 atau N plus 1 sama dengan H2N plus fungsi H2N per fungsi aksen H2N. Nah, itu. Jadi ini pada periode DT yang pertama dalam soal ini dimulai dengan H sama dengan 0. Di depan sudah dijelaskan. Muka air tepat pada elevasi kepala mercu bangunan pelimpah. Sedangkan H2 akan dicari dengan persamaan Newton-Raphson tersebut ini di atas ini. Nah, untuk iterasi pertama dianggap H2-nya sama dengan 0. Ini kan H2. H2I plus 1 sama dengan H2I. Nah, jadi yang ini yang dianggap 0. Ini diisikan 0. Kemudian fungsi H2-nya juga H2-nya, H1-nya dianggap 0. Pada H2 dianggap 0, H1 dianggap 0. H1 memang 0, H1 memang 0, sedangkan H2-nya pada iterasi pertama dianggap 0. Iterasi pertama itu ini H2I plus 1. Berarti pertama, I pertama berarti 1. 1 plus 1 berarti H2. H2 2 sama dengan H21 plus fungsi H21 per fungsi aksen H21. Nah, H2 2 sama dengan H21. Nah, H21-nya ini pada iterasi yang pertama dianggap 0. Jadi diasumsikan 0. Jadi ini diasumsikan 0, ini 0 semua ini. 0, 0 kali berapa saja 0. Ini 0 juga kali berapa saja 0. Yang ini tadi memang 0, H1-nya memang 0. Nah, jadi tinggal yang belakang ini saja. I1 plus I2. Jadi fungsi H2 itu sama dengan I1 ditambah I2. Fungsi aksennya H2-nya 0, lagi 0 semua. Jadi ini 0 kali berapa ya 0. Katakan yang ini. Kalau ini 0, ini 12. Jadi 12 tambah 0 ya masih belum 0. Tidak 0, tapi 12 pangkat 0,1 kali 407,407. Nah, itu kalau dikalikan ini. Nah, fungsi H2-nya ini. Jadi, min 130. Kok min yang sana tadi tidak min kok? Sana tadi plus kok ini min ya. Sekarang dilihat. Dilihat ya. Nah, ini min. Nah, kalau yang min ini saya ganti plus. Kan berarti ini plus, ini plus, ini min. Nah, yang ini jadi min. Nah, hanya gitu aja sebenarnya. Nah, terus ini min. Nah, ini memang min. Karena yang H2 ini min, ini min. Terus
Kita lihat tadi. Min 130. Fungsi aksennya. Jadi 522. Dihitung 522. Kita lihat. Kalau kalau ini kita ganti min, yang ini, yang I1 dan I2 min, berarti ini plus, 82 ini plus, 370 juga plus. Jadi, ini jadi plus. Plus 123,75 H2 pangkat 3/2 plus 407,407 12 plus H2 pangkat 0,1. Jadi plus-plus. Sehingga kalau ini dianggap min hasilnya, berarti ini jadi plus. Nah, plus kalau dihitung tadi 522 ini. 522 yang atas, min 130. Jadi H2I plus 1 berarti H22 sama dengan 0 ditambah minus 130 ditambah dikurangi kurang 130 per 522,33197. Kalau dihitung sama dengan 0,24888. Oh, ternyata tidak 0. Jadi pemisalan 0 itu salah. Nah, sekarang kita coba dengan pemisalan yang dengan hasil yang diperoleh ini. Bukan 0 lagi. Kita coba untuk H2. I-nya 2, kalau tadinya ini 1. H2, 2. H2, 2 tambah 1 berarti H2, 3. H2, 3 sama dengan H2-nya 0,248838. Bukan 0 lagi. Lah, begitu tidak 0, kita sulit menghitungnya fungsi H2 dan fungsi aksen H2. Kalau yang 0 tadi, ya gampang, 0 semua. Nah, sekarang yang 0 hanya H1-nya, H2-nya tidak 0, maka ini diisikan fungsi H2 sama dengan 370, 37, nah, 30,37 kali 12 plus H2, ini tidak 0. Terus minus, ini kan minus, yang ini H1. H1-nya tetap 0. 12 plus 0 pangkat 1,1. Ditambah 82 kali H1, H2 pangkat 3/2. Dikurangi 0, pangkat 3/2 juga 0. Jadi ini saja. Terus dikurangi 130. Nah, dikurangi 130. Kalau dihitung sama dengan 10. Nah, fungsi H2-nya 10. Sekarang fungsi aksen H2-nya berapa? H2-nya bukan 0 lagi. Kalau tadi kan 0. Nah, ini bukan 0 lagi, tapi ini 123,75 kali H2. H2-nya bukan 0 lagi. Pangkat setengah, karena satunya turun ke depan. Kemudian 407,407 kali 12 plus 0,248838 pangkat 0,1. Kalau dihitung 585,142. Nah, bukan 522 lagi. Jadi H2-nya H2 I plus 1, H22 plus 1. H22 plus 1, H23, sorry, H2 itu kan yang iterasi pertama, yang iterasi kedua itu H23 sama dengan 0,2488884 dikurangi 10,3775
per 5851421. Kalau dihitung 0,2311149. Nah, karena ini belum sama berubah, tadi 24, sekarang 23 kan masih ada selisih. Jadi belum sama. Kalau belum sama berarti belum benar. Kalau sama itu selisihnya 0. Nah, kemudian dihitung lagi iterasi lagi yang H2 itu iterasi yang ke berikutnya ketiga. Berarti H2 3 per 1. H2 4 sama dengan H2 3. Iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga. Iterasi yang pertama itu H2 ini 0. Iterasi yang kedua H2 ini 0,24. Ya kan? 0,2488. Terus iterasi yang ketiga 0,231. Nah, 0,231. Jadi sekarang H2 yang iterasi yang keempat. 0, nah ini iterasi yang ini yang keempat ini. 1 itu yang 0, 2 yang 024, terus yang 0,23 11 1149 itu yang ketiga. Terus ini di iterasi lagi, iterasi yang keempat. Setelah itu kan iterasi yang keempat. Sama dengan ini H2 4 sama dengan H23. H23-nya 0,231149 dikurangi. Nah ini dihitung sendiri aja, kalau nggak percaya dihitung, kalau dihitung ketemu ini yang fungsi H2. Ngitungnya kan lama. H2-nya ini. H2 aksennya ini. Fungsi aksen H2-nya ini. Jadi kalau dihitung sama dengan 0,23111 3 kali 4. Nah ini sudah 4 angka di belakang koma sama. Jadi sudah teliti, dianggap teliti. Kalau ini dianggap teliti berarti ngitungnya berhenti. Kalau ngitungnya berhenti berarti H2-nya ini 0,231114 atau diambil yang 4 angka saja nggak apa-apa, sudah dianggap benar 4 angka itu. Nah, jadi dihitung debitnya O atau Q, debit outflow lewat pelimpah itu 82,5 kali H2 pangkat 3 per 2. Ketemu 9,163 meter kubik per detik. Ini debit di saluran pelimpah pada akhir DT yang pertama. Nah, sekarang hitungan H2 dan H2 pada akhir debit pada akhir DT pertama ini tadi H2 dan Q ini pada akhir debit pertama ini. Ini kemudian sedangkan pada DT yang kedua, DT berikutnya, DT berikutnya, ini H2 ini dianggap menjadi, bukan dianggap lagi, menjadi H1 pada DT yang kedua. Jadi kedua pada DT pertama ini, pada DT yang kedua menjadi H1, karena sudah tertentu besarnya menjadi H1. Sedangkan H2-nya itu akhir DT yang kedua. Akhir DT yang kedua belum tahu besarnya. Lah itu yang harus dicari. Mencarinya pakai apa? Ya pakai rumus Newton-Raphson tadi, iterasi Newton-Raphson tadi. Nah, dengan data H2-nya ini sebagai H1. Nah, jadi persamaannya sama, masih sama. Jadi
Langkah DT berikutnya H2 hasil hitungan pada DT yang pertama tadi dipakai sebagai H1, yaitu 0,23114 itu H1. Sekarang H1-nya bukan 0 lagi. Kalau tadi yang DT pertama H1-nya 0, kalau DT yang kedua ini H1-nya tidak 0. Nah, sehingga menghitungnya tambah waktu menghitung, tidak semudah yang pertama. Nah, itu disubstitusikan kepada fungsi H2. Sedangkan pada dua-dua aksen, H1-nya nggak masuk karena dianggap diturunkan 0, kalau konstanta diturunkan 0, yang H2 saja yang bisa masuk, sedangkan H2-nya belum tahu. Nah, fungsi H2 dihitung. Nah, ngitungnya tidak seperti tadi. Kalau tadi kan H1-nya 0, ini enggak 0. Ada 0,23114. Nah, yang outflow 2 juga H1-nya 30. Artinya ada 0,23114. Nah, inflow-nya tetap sama, enggak usah, sudah konstanta, sudah terhitung dari tabel 90 tambah 140. Nah, fungsi H2 dihitung. Nah, ini sampai hitungannya sampai ini 1, 2, 3 sampai 3 kali menghitung. Wah, ini membutuhkan energi ketelitian. Nah, kalau yang DT yang pertama tadi itu sini 140 sama 90, 130, ini enggak. Sekarang 6.309. 6.039,83 besar. Nah, fungsi aksen H2-nya sama dengan tadi. Nah, sudah diturunkan kayak gini lah. Ini H1-nya nggak ada, jadi ini H2. Nah, sekarang pada DT yang kedua ini kan DT yang kedua, yang akhir jam ke-6. Nah, iterasi pertama ini dimudahkan juga, H2I-nya sama dengan 0. Nah, jadi hitungannya H2I plus 1, ini 1 plus 1 berarti H2. H22 sama dengan H21. H21-nya diasumsi 0. 0 plus. Nah, hitungan tadi, kalau H2-nya 0, fungsi H2-nya berapa? Ini kan 0. Kalau 0 berarti 307,37 kali 12 pangkat 0 pangkat 1,1. Terus 82 setengah, ini 0, sudah ini 0, nggak ada pengaruhnya, dikurangi ini. Jadi kalau dihitung ketemunya menjadi min 340,663 per 522 fungsi aksennya. Kalau dihitung ketemu 522. Nah, hitungannya di sini tidak dicantumkan. Sama hitungnya seperti tadi. Sama dengan 0,6541. Nah, sekarang iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua nanti H2I-nya tidak, H2I-nya bukan 0 lagi, tapi ini yang dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Iterasi yang kedua, H2I-nya bukan 0, tapi 0,6541. H2-nya, H2 2 plus 1 sama dengan ini, dikurangi, kalau itu dihitung 44,5564 per fungsi H2 aksennya ketemu 625 kalau dihitung. Coba aja dihitung ketemu ini, sehingga menjadi 0,5828. Nah, kemudian iterasi berikutnya H2I, ini iterasi yang ketiga, berarti ini
H2I 3 tambah 1 H2I 4 sama dengan H2I 3 ini dikurangi ini per 619 sama dengan 0,582506. Nah, seandainya ini dihitung lagi, ya boleh dihitung lagi. Nanti hasilnya yang terakhir mesti semakin lama semakin rapat, semakin dekat. Nah, seandainya ini yang 4 angka di belakang koma M sudah benar dianggap kecil, maka langsung dihitung debitnya, debit outflow-nya. Kalau dihitung ketemu 36,667 meter kubik per detik. Nah, ini yang perlu dipahami langkah-langkah hitungan tadi pada DT yang pertama, iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ke DT yang kedua, iterasi pertama, pada DT yang kedua itu H1-nya tidak 0. Nah, kalau pada DT yang pertama itu H1 0, pada iterasi yang pertama H1 0 dan H2-nya 0. Pada iterasi yang kedua, DT yang pertama, H1-nya 0, H2-nya tidak 0. Nah, pada iterasi yang ketiga, itu H2-nya tidak 0, H1-nya masih tetap 0. Nah, sampai akhirnya diperoleh H2 yang sudah tetap tidak berubah. Nah, pada DT yang kedua ini berbeda. H1-nya itu tidak 0 karena H2 dari hitungan DT yang pertama. Sedangkan H2 harus dicari. Nah, dicari dengan iterasi. Iterasi yang pertama itu H2-nya 0 sama, tapi H1-nya tidak 0. Sehingga ada hitungan. Hitungannya sudah banyak. H2 iterasi pertama itu 0. H2 1 maksudnya. Jadi H2 1 tambah 1 H2 2 sama dengan H2 1. H2 1-nya 0. Nah, terus ditambah fungsi H2 per fungsi H2 aksen. Tadi dihitung ketemu 6541, 0,6541 tidak 0. Berarti pemisahan 0 salah. Sehingga harus dihitungan iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya, iterasi yang kedua, berarti I-nya ini isinya 2, berarti H2 3 sama dengan H2 1. Ini H2 3 sama dengan H2 iterasi yang kedua. Iterasi yang ini H2 3 itu iterasi yang kedua. Sama dengan H2 2. Nah, ini agak angel, agak pemahamannya agak pelik, hati-hati. Ini iterasi yang pertama, berarti ini H22. H22, H21. Ini iterasi yang pertama itu H21 itu 0. Nah, ternyata ketemu H22-nya tidak 0, tapi 0,6541. Nah, ini berarti ini H2, karena H21-nya 0, ini tidak 0, berarti ini H2. Nah, ini H3. H3 itu H22 ditambah 1, H3. Sama dengan H2, ini H2, tidak 0. Nah, yang 0 itu H1, H21 itu 0, yang H22 tidak 0 ini. Dihitung. Nah, ini ketemu 0,5828 ini adalah H3 ini. Terus dipakai untuk H2I. H2I ini H2I yang ketiga. Yang sini 3 tambah 1 berarti H4. H24 sama dengan H23. Ini ditambah rumusnya fungsi H per fungsi H aksen. Nah, sama dengan ini. Jadi ini itu H24. Nah, seandainya ini sudah dianggap konstan, langsung dihitung. Jadi ini H24-nya ini. Nah, debitnya ketemu ini.
Lah, H2 ini, DT yang kedua ini kan DT yang kedua. Kita menghitung DT yang ketiga. H2 ini dianggap sebagai H1. H2 yang sesungguhnya harus dihitung lagi dengan rumus Newton-Raphson tadi. Nah, jadi Anda harus menghitung lagi. Nah, tapi ini sudah saya hitung. Tapi saya hitung seperti tabel 32 ini. Tapi jangan percaya dulu, kamu harus menghitung supaya kamu bisa mengerti. Dan kalau hitungan salah ya hitungan saya salah ya disampaikan saja Pak Jenderal hitungannya salah. Jadi benernya sekian. Boleh saja. Ini ditabelkan seperti ini. Kemudian tabel ini digambarkan dalam bentuk grafik. Ini grafik inflow-nya, ini grafik outflow-nya. Nah, ini selisih debitnya ada. Ini 240, ini 173,30, yang ini 176,33. Jadi ini 176 ke 200 itu 24. 24 ke 40 berarti 64 meter kubik per detik. Jadi debit itu teredam 64 meter kubik per detik. Sehingga waduk atau bendungan itu bisa dikatakan sebagai pengendali banjir. Banjirnya tidak maksimal seperti banjir inflow-nya. Jadi yang masuk itu 100 meter kubik per detik, tapi yang keluar bukan 100 meter kubik per detik, tapi teredam. Nah, mungkin 70 atau 80 meter kubik per detik. Kalau ini, dilihat ini, 240, ini 64, berarti sekitar seperempatnya. Jadi kalau 100, seperempatnya ya 25, berarti ya 75 meter kubikan kira-kira. Jadi bisa meredam. Dan meredam, dan ini ada tenggang waktu. Ini puncaknya itu pada jam ke-5, tapi puncak di sini mundur 2 jam pada jam yang ke-7. Nah, jadi gunanya waduk itu salah satu diantaranya untuk mengendalikan banjir. Banjirnya akan terkendali, akan puncaknya berkurang dan waktu terjadi puncaknya itu bergeser, sehingga bisa memperingatkan warga untuk menyiapkan diri, untuk bersiap-siap, bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ini untuk mahasiswa ITNY, coba dicek lagi, dihitung lagi hitungannya ini, karena baru DT yang kedua. DT yang kedua itu berarti akhir DT, mulai DT yang ketiga, baru akhir ini 100, masuk 140 ini. Yang 140 sampai 190 belum dihitung. Lah ini harus dihitung semua sampai bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, tambahan pengetahuan nanti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Oke, saya kira gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.